Tok 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 tok. Cekrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa seperti biasa dengan Aceng Saiful Ahmad Channel. Pada malam hari ini, alhamdulillah dalam program podcast di mana nanti saya akan kedatangan seorang teman, seorang sahabat, dan juga mungkin seorang anak kali ya. Beliau adalah salah satu alumni di Pondok Pesantren Hikmatul Muhajirin, pimpinan Kiai Haji Acep Wahab Muhsin. Dan alhamdulillah ceritanya beliau ini sudah menjadi alumni dan sekarang ini beliau sedang menjalankan salah satu tugas di mana selepasnya dari Pondok Pesantren Hikmatul Muhajirin, beliau mengabdi di salah satu ataupun bekerja di salah satu lembaga pendidikan di sekolah intinya. Cuman nanti lebih jauhnya kita kupas ya. Demikian pemirsa, siapa dia kita tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ada Mang. Alhamdulillah. Gimana Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Aduh, alhamdulillah pemirsa, ini dia yang kita tunggu-tunggu ya. Namanya Kang Dadan Sutisna. Ya. Bilang ngobrol-ngobrol dengan Kang Dadan Sutisna, ada kembaran kayaknya dengan Sule Sutisna ya. Bisa ya. Betul. Cuman bedanya kalau Sule itu kan bodor ya, kalau saya bukan. Tapi bener, tapi nggak ada hubungan. Tidak ada hubungan. Tidak ada. Tak ada hubungan. Tapi saya ngefans banget sama Sule itu. Suka bikin ketawa. Iya, siap. Saya juga sama ya. Yang namanya candaan mungkin ya. Gitu. Ngomong-ngomong sama siapa di sini? Sendiri Pak. Sendiri. Ya, tadi berangkat setelah Ba'da Isya. Ya, sekitar 10 menit lah ke sini. Yo, dari perjalanan dari sana. Ngomong-ngomong, katanya sekarang tuh ngajar. Betul Pak. Ngajar di mana? Di Amsar. Oh, di Amsar. Ya, tepatnya di Perum Rawamas. Oh, SD apa SMP? Kalau saya bagian SD-nya. Oh, di bagian SD. Ya, cuman itu lembaganya kan mulai dari TK sampai SMA ada. Oh, ada di situ. TK, SD, SMP, SMA. Ya, alhamdulillah ya. Bekat orang teh ngobrol Sunda we atunya. Tapi campur-campurnya karena abdi teh selami di Cikampek, jadi ngomong Sunda teh kaku, Pak. Oh, nah, orang ieu we, orang naon pemirsa, orang campur apa nya? Ngomong-ngomong cerita di masa yang lalu mungkin ya, kalau boleh upami biasa. Ketika saya pingin, karena memang anak saya ini sudah lama tidak ketemu selepas dari mondok. Dan alhamdulillah kalau tidak salah sana kuliahnya pasti ditanya. Ya, selepas kuliah menuju 2 bulan lagi ke wisuda saya keluar. Oh, sekarang teh? Sekarang mah sudah lulus. Oh, sudah lulus nih. Sudah S1 berarti. Ya, alhamdulillah pemirsa. Ternyata dari alumni Hikmatul Muhajirin, pimpinan Senal Mukarram Bapak Kiai Haji Acep Wahab Muhsin, juga tidak hanya dalam batas mempelajari ilmu agama saja, tetapi dipersilahkan untuk ilmu umumnya. Betul. Ya, karena memang zaman sekarang kalau ilmu agama tanpa umum dan juga sebaliknya. Ilmu umum tanpa didasari dengan agama pincang ya, tidak gitu sempurna. Terus ngobrol-ngobrol, sejak kapan di Amsarnya? Di Amsar itu kurang lebih sudah 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan. Ya, ngajar di kelas? Ngajar saya itu awalnya itu saya ditugaskan sebagai guru boarding, Pak. Guru khusus boarding. Ngurus santri yang mondok. Ada yang mondoknya. Ada, alhamdulillah. Jadi programnya kan boarding school. Ya, jadi sekolah berasrama. Jadi program yang diunggulkan itu lebih ke tahfidz. Ke tahfidznya, Al-Qur'annya. Berarti Kang Dadan kan di sini udah alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ada dasarnya pengalaman dari guru ya. Nah, awalnya boarding, terus kalau siangnya itu jadi guru mapel. Mapel teh naon?
mata pelajaran. Oh, mata Megang. pelajaran. Ya, mata pelajaran. Megang mata pelajaran ada fikih, akidah akhlak, kurdis dan lain sebagainya. Oh, berarti tetap di bidang ilmu keagamaan ya, sesuai dengan basic dari awal basic, bahwa di keluaran dari pondok pesantren. Nah, setelah 10 bulan ya ditugaskan tambah tugas jadi wali kelas. Wah, alhamdulillah, berarti ada prestasi loh mungkin ya. Jadi alhamdulillah saya bisa dikatakan guru paling aktif di Amsar itu. Dalam bidang keagamaan. Dalam bidang keagamaan dan juga dari segi umum juga aktif alhamdulillah. Segi dari misalkan ada acara hari santri dan maulid atau Isra Mi'raj kan. Karena paling tidak ada sedikit pengalamannya ketika mondok gitu ya. Jadi alhamdulillah saya tuh ngajar full Pak. Dari pagi mulai start jam 7 itu sampai pagi lagi. Jadi kan itu kan full day ya sistemnya, full day dan boarding school. Jadi yang full day itu dari jam 7 masuk belajar sampai jam 4:30 pulang itu. Yang full day. Full day. Nah setelah ngajar yang full day dari jam 7 sampai jam 4:30 saya sambung ngajar boarding sampai malam jam 10. Subhanallah. Berarti kalau gitu double gajinya ya. Harusnya. Gajinya double Pak Kepala Sekolah Kade yo, Pak Ketua Yayasan yo, anak saya nih kerja berat ini. Tetapi untuk prestasi tidak jadi soal ya. Yang terpenting anak-anak didiknya bermutu dan berprestasi juga berakhlakul karimah, itu yang lebih penting. Berdasarkan daripada naon teh anu sok diajarkeun ku pangarsa Kiai Haji Acep Wahab Musin ya. Ya, kan dapat gitu kan dari kiai saya, Kiai Acep Wahab Musin, kata beliau kan Nabi Muhammad bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Ya. Sesungguhnya kata Nabi, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi kalau pelajar, kalau santri dan lain sebagainya, guru-guru dan dosen kalau ilmunya tinggi, hafal Quran, hafal hadis, hafal segala ilmu macam-macam, tapi tidak disertai dengan akhlak, tidak disertai dengan budi pekerti yang bagus, yang tinggi, maka nilainya 0, tidak ada apa-apanya. Ya, begitu pemirsa. Dan juga mungkin buat anak-anak di usia SD, SMP dan SMA, mungkin zaman sekarang ini keinginan daripada orang tua. Bahkan sekarang ini pesantren tuh jadi sekolah ataupun lembaga pendidikan unggulannya. Pesantren itu dengan adanya. Kalau dulu mah pemirsa pesantren itu hukuman. Mana sih bangor ku aing di pesantren kan dulu. Dulu. Tapi kalau sekarang mah mungkin tidak ya. Tidak. Karena banyak pesantren-pesantren bermunculan, beriringan ataupun berbarengan disatukan dengan sekolah umumnya. Karena mungkin tujuannya tadi ya. Jadi artinya satu siswa ataupun murid sekolah yang dalam ilmu pengetahuannya menguasai di bidang umumnya dan yang jelas adalah berakhlakul karimah. Itu yang paling penting pemirsa. Dan itu mungkin pemirsa yang yang selalu diharapkan dan diinginkan oleh orang tua pada umumnya, karena orang tua menginginkan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meminta dalam doanya nih adalah meminta, ya Allah, jadikanlah anak-anakku menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Dan alhamdulillah di sekarang ini dengan adanya fasilitas sekolah umum tapi plus sekolah pesantren pemirsa. Jadi seimbang antara umum dengan agama seimbang. Jadi dulu, pemirsa, saya pingin mencari tahu ya seorang Kang Dadan dulunya yang saya kenal ketika beliau ini mondok di pondok ini, dan kebetulan saya sendiri juga mengetahui karena saya berada di lingkungan pondok walaupun saya bukan ustadz pemirsa ya gitu. Dan beliau juga mengenal saya gitu kan, sering gitu ke pondok. Awal cerita dulu nih, kalau boleh Kang Dadan berangkat dari rumah atau diantarkan ke Bapak? Baik, saya ceritakan. Pemirsa, ya alhamdulillah saya sangat senang bisa kenal dengan beliau, Pak Aceng. Pak Aceng ini sangat antusias terhadap pesantren itu. Bisa dikatakan beliau ini pejuang pesantren, perintis. Ya, semoga beliau selalu sehat ya. Panjang umur, berkah
hidupnya. Amin. Baik, awal mula saya ke pondok itu mungkin saya lebih cerita ke sebelum mondok dulu Pak ya. Ya. Bisa dikatakan saya ini dari keluarga yang tidak mampu dari segi finansial ya. Ya dari menengah ke bawah lah ya. Ya. Nah, kemudian saya itu sebenarnya sekolah itu lulusan SD ya. Oh dari SD sebelum mondok teh sekolah dulu. Sekolah SD, SD SMP lulus. nggak sekolah, cuma sekolah 1 semester 6 bulan SMP keluar nggak lulus. SMA pun enggak sama sekali. Oh. Tapi gitu. alhamdulillah sekarang bisa kuliah, lulus wisuda. Alhamdulillah. Berarti ada program apa Paket namanya C, teh? paket D, bersamaan Iya, ya. bersamaan. Tapi pada intinya dengan adanya paket persamaan itu juga tidak dianggap sebelah mata dong. Artinya karena memang itu adalah Udah program sah itu. pemerintah Iya, ya. amin. Dan diakui yang jelas oleh Ya, pemerintah. Nah, Nah, terus kemudian singkat cerita, saya ini bisa dikatakan sebelum mondok itu orang yang nakal ya. bangor gitu. Iya bangor Pak, preman lah. Suka nongkrong ke jalanan, keluyuran malam. Gelut. Gelut. Allahu Akbar. Apa nama terus main cewek gitu. Gak nyangka di Indonesia. Pernah di suatu waktu itu main ke Cirata ya di Purwakarta. Kemudian saya bawa cewek, ternyata si cewek itu udah punya laki-laki. Akhirnya saya bawa bonceng. Nah, akhirnya si laki-laki itu begat saya. Ya, saya dihadang di tengah jalan, Di tengah malam-malam jalan, itu. disegatnya. Ya, tahun baru disegap. Akhirnya saya dikeroyok oleh 5 orang. Benyut Keroyok. atau? Betul Pak, benjol-benjol saya pulang. Allahu Akbar. Orang tua saya marah. Awal cerita masuk ke pesantren itu. Iya, kalau itu latar belakang saya itu dulu. Nah, ya intinya saya itu anak nakal, katakanlah preman. Nah, kemudian setelah lulus SD itu kan usia 12 ya dulu. Nah, nganggur dulu, maksudnya nggak lanjut SMP, cuma 6 bulan keluar. Nah, habis itu ya kehidupan namanya di kampung Pak ya. Jadi suka ke gunung ngambil kayu bakar, kemudian ke sawah maju Ngebantu tandur, bapak ya, lah dan lain gitunya. sebagainya. Nah, tapi jarang sih itu karena nakal gitu kan. Nah, setelah itu usia 14 tahun itu karena saya pengen punya uang gitu kan. Dulu itu cita-cita pengen punya HP, pengen punya motor. Akhirnya saya memutuskan kerja bangunan Pak. Oh, pernah di kebangunan. Kerja bangunan. Pantesan atuh baheula keur ngabangun pondok teh bisaan geuningannya. Kalau Pak Oh, berarti ada pengalaman. Ada dasar pengalaman. Jadi kerja bangunan usia 14 tahun udah kerja keras. Nah, saya diajak oleh saudara saya dekat rumah ke Jakarta waktu itu pertama kali ke kerja bangunan ke Jakarta. Di Kelapa Gading, di apa itu namanya ya, banyak lah di Jakarta ya intinya kerjanya. Alhamdulillah ternyata kerja bangunan itu capek pemirsa. Soalnya tenaga yang di itu kan, ya Masya Allah. Nah, Jakarta terus kemudian ke Kalimantan pernah Pak. Pernah ke Kalimantan? Ya, Kalimantan naik pesawat. Waduh, alhamdulillah saya mah can pernah jalan pesawat. Pesawat terbang ya. Ya, pesawat terbang ya, 2 jam dari bandara Soekarno ya. Ke Kalimantan itu 2 jam. Eta naon eta? Itu kerja bikin apartemen. Oh, ya, saya dalam cerita pembangunan lagi. Bangunan saya jadi tukang ngaduk, mester, neplok, pasang keramik dan lain sebagainya. Pantesan rapi, berarti punya pengalaman. Waduh. Nah, itu waktu usia 16-an lah ke Kalimantan. Itu sebenarnya gak boleh karena masih di bawah umur. Saya memaksakan aja. Waktu itu belum punya nekat KTP, berarti nekat. Kurang lebih 5 bulan di Kalimantan. Nah, setelah di Kalimantan karena gajinya lumayan agak besar, nah ketika pulang gitu alhamdulillah dapat motor, kebeli motor gitu. Cita-cita nu keinginan teh. Alhamdulillah. Tapi dari segi pendidikan saya blank, bodoh lah, gak bisa apa-apa karena gak sekolah, gak belajar. Kan di umur segitu kan waktunya belajar. Masa-masa belajar. Pesantren ini? Ya, baik. Nah, awal cerita saya masuk ke pondok itu awalnya saya itu setelah pulang dari Sumatera Kak Cep. Dari Kalimantan ke Sumatera. Ya, Sumatera setahun itu. Oh, setahun. Alhamdulillah itu kerja bangunan itu 2 tahun jadi ngenekin gitu kan. 2 tahun lagi jadi tukang, jadi 4 tahun. Oh, jadi naik pangkat ya, mah. 2 tahun jadi tukang. Gajinya berarti naiknya. Ya, 2 tahun jadi kenek gitu kan, ngenekin tukang. Nah, setelah
selama 2 tahun ngenaikin jadi tukang, alhamdulillah meningkat. Jadi bisa pasang keramik, plaster, segala lain-lain sebagainya. Nah, singkat cerita, setelah pulang dari Sumatera itu, orang tua saya, bapak saya itu mengajak ziarah ke 9 wali. Oh, Ya, program ziarah ke 9 wali Songo selama 5 hari itu. Ya, ziarah. Tapi kan punya bekal pulang kerja dari itu katanya. Ya. Waktu itu posisi saya ya anak nakal ya, belum tahu agama. Saya tuh belum bisa apa-apa tentang agama ya. Nah, akhirnya saya dibawa ziarah ke Wali Songo 5 hari. Nah, di prosesi ziarah itu tiba-tiba, masya Allah, alhamdulillah ini hidayah dari Allah, Pak Ceng. Hati saya sangat terenyuh, tersentuh gitu kan. Seakan-akan ini hidayah Allah itu turun nyata ya ke saya. Saya dalam hati langsung ingat dosa, masya Allah. Ketika melihat orang-orang baca kalimatul thayyibah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, kan wiridan gitu kan di makam-makam, hati saya terenyuh. Ya Allah, aku banyak maksiat ya Allah, dosaku sangat luas, sangat besar. Aku ini orang nggak bisa apa-apa, bodoh tentang agama. Akhirnya saya tuh merenung di sana, Pak Ceng. Ya Allah, tiba-tiba pikiran saya itu pengen mondok. Hati saya, pikiran saya tuh terlintas seketika melihat orang-orang baca Quran, itu kan terenyuh hati saya. Tiba-tiba saya ada pikiran, saya jadi pengen mondok gitu, pengen tahu tentang agama gitu kan. Dia pengen terjun di bidang agama. Nah, itu hidayah bener ya. Jadi mungkin itu juga asbab orang tua mendoakan ya, tatkala ziarah ke Wali Songo, memintakan. Kata ulama kan kalau kita memohon dengan khusyuk orang tua kan, apalagi di dekat para waliullah kan, makam para waliullah, makam para ulama, orang soleh, insya Allah doa itu akan ijabah, terkabul. Terkabul berarti kan ya. Alhamdulillah, mungkin asbab orang tua doa khusus supaya anaknya jadi soleh gitu kan, supaya ngerti tentang agama. Akhirnya di situ saya terenyuh. Nah, selepas pulang dari ziarah itu, tiba-tiba saya langsung menghadap ke orang tua, ke bapak saya, ke ibu, sambil menangis air mata. Bapak, hapunten ibu, abdi bade eureun digawe teh di hoyong masantren, hoyong diajar ngaji, hoyong bisa ngaji. Subhanallah. Selama ieu abdi teh jadi jelema teh bener gitu kan, jauh dina agama, abdi hoyong bener-bener sungguh-sungguh hoyong mondok, pangneangankeun pondok. Saya tuh minta ke orang tua. Nah, orang tua itu awalnya itu nggak percaya, Pak Ceng, nggak percaya sama sekali, nggak percaya. Dan seorang bangor, udah kerja bangunan kemana-mana, mustahil kan kalau kata orang di kampung itu. Makanya geger. Kira aku yang mondok, segawe kemana-mana, jelma bangor yang mondok. Biasa nama lamun jelma bangor dipaksa ku kolotnya gitu. Ya, ini mah keinginan sendiri. Ya, betul, hidayah dari Allah itu. Nah, akhirnya bener Pak, asli serius saya pengen mondok. Bener, serius. Bener Pak, sumpah demi Allah gitu kan, sampai saya bilang sumpah. Ya enggak salah gitu mah, alhamdulillah Bapak syukur, alhamdulillah gitu, hari mana yang mondok mak. Bapak juga terus terang dari dulu Bapak tuh ingin punya anak yang mondok, punya anak yang pinter agama ya, yang soleh. Gak mau punya anak yang kerja keras dari kecil, punya bangunan, gak mau. Bapak aja yang susah gitu kan, yang buat apa harta tapi kalau tanpa agama gitu ya. Begitu. Akhirnya orang tua komunikasilah ke saudara-saudara yang di kampung, menanyakan mengenai pesantren gitu kan. Nah, ada itu ke guru ngaji, ustazah itu di kampung. Nah, Bapak itu komunikasi yang menanyakan. Siapa tuh ustazahnya? Ustazahnya itu ustazah kakaknya Ustadz PJ. Kakaknya Ustadz PJ ya. Namanya Cek Anah. Cek Anah. Ya, Cek Anah, kakaknya Ustadz PJ. Terima kasih buat Cek Anah ya. Terima kasih yang sudah mengarahkan gitu ya. Mengarahkan. Akhirnya ditunjukkanlah pesantren ini di Cikampek gitu kan, karena deket adik saya kata ustazah. Nah, Cik Anah itu ada Mang PJ katanya. Ya, nanti sama Mang PJ diurusin gitu kan. Dibimbing lah gitu kan. Nah, akhirnya sehari kemudian saya langsung berangkat ya, pamitan kepada keluarga khususnya orang tua dan minta doa lah ya, dari doa, kemudian ke tetangga juga, saudara-saudara di kampung.
Nah itu teman-teman saya yang di sekampung itu, kampung Cipicung itu pada geger pemirsa, nggak percaya yang namanya Dadan anak nakal udah kerja kemana-mana mau mondok, saya itu viral itu. Tukang harian aww. Betul, tukang bonceng aww tuh, kulin aww. Nah saya diantar oleh Ciana gitu kan. Oh dianterin kak dia? Dianterin Pak. Cikampek. Iya sama Ciana, berdua saya naik angkot waktu itu. Nah kehendak Allah Pak Kiai lagi nyantai. Pas ketemu. Pas ada lagi nyantai ya di bangku di depan pondok gitu kan. Lagi istirahat lah ya, mungkin ya. Sendiri, gitu kan. Alhamdulillah. Kita ucapkan salam, assalamualaikum Pak Kiai. Kemudian Ciana itu ngobrol kan mengenai saya. Ya kalau saya dengar sih ini Pak Kiai ada saudara saya gitu kan. Perwakilan dari orang tua Kang Dadan ya. Dari kampung ingin mondok katanya, ingin belajar ngaji. Emang dia itu belum ada dasar katanya kan. Sama sekali berarti nol. Belum bisa cek Sunda nama. Apal alif pigeng ya, acan. Eta Sunda nama. Buta huruf ya. Nah, diceritakan diceritakan apa namanya latar belakang saya gitu kan. Nah, oh gitu. Ya udah sok ya. Diterima ditampi kata Pak Kiai gitu. Alhamdulillah saya senang gitu kan. Tapi itu dites kencan. Kata Pak Kiai teh banyol heureuy gitu kan Pak Kiai teh. Rek jadi kiai mondok gitu. Oh gitu. Iya. Waktu itu. Ya mudah-mudahan satu jadi salah satu asbab ya, asbab bahwa siapa tahu yang namanya ke depan sekarang Kang Dadan seorang guru itu bukan dari dulunya seorang tukang ketenggel, tukang gelut, bukan KAWW. Ya paling di akhirnya mungkin siapa saja karena kun fayakunnya Allah, berkat daripada doanya dari gurunya, misalkan jadi kiai siapa tahu kan gitu ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah, kemudian saya diarahkan oleh santri senior Ustadz Agus pada waktu itu. Ustadz Agus. Ustadz Agus suaminya Teh Dini. Oh ya Ustadz Agus. Terima kasih berartinya. Terima kasih Agus subir saya itu yang paling baik. Senior kelas ya. Ya. Waktu itu saya diarahkan ke kamar, terus dikenalkan, dikasih tahu ini tempat wudhu. Dipetakeun ya, lah. Dipetakeun cek Sunda namanya. Diarahkan. Nah, saya beres-beres. Nah waktu itu kebetulan setelah Ba'da duhur waktu itu jam 2-an sampai pondok. Nah, kemudian saya sholat asar. Nah, kemudian lanjut malam maghrib ya mulai di situ belajar ya. Tapi belum terlalu diinikan ya karena masih baru kalau kata Kiai itu yang penting adaptasi dulu gitu kan. Adaptasi di lingkungan pondok dulu ya, merasakan dulu. Yang penting betah dulu gitu kan. Ya. Nah. Tapi mohon maaf nih saya potong. Yang namanya pesantren katanya. Gitu. Tapi nggak tahu ini adalah satu kebiasaan atau salah satu memang yang sering terjadi. Ya. Cenah lamun can budug, cenanya kalau belum budugan pemirsa itu belum dikatakan santri, itu benar nggak? Ya, itu menurut para kiai ya. Katanya belum sah jadi santrinya kalau kita belum mengalami budug gitu kan. Ya biasanya kalau kata orang tua dulu itu kalau santri sudah mengalami budug yang dahsyat, budugnya tidur badan tubuh ya. Nah itu biasanya suka ketaikan ilmunya. Tapi pernah ente Kang Dadan? Bukan pernah lagi Pak Aceh, 4 tahun saya budug di mondok itu sampai nanahan pemirsa. Nanahan Pak Aceh budug nih pokoknya tiap ngaji itu garuk-garuk kata pakai teh cicing mah teh leungeun teh gitu kan garuk-garuk wae harapeul tahan jadi. Aduh. Oh berarti memang itu kenyataan ya? Ya memang ya biasa. Biasa. Tapi paling tidak juga mungkin ada yang memang mengalami dan juga ada yang enggak ya. Tapi mayoritas setiap pesantren itu suka ada. Suka penyakit, ada 1-2 kan? Orang mah gitu ya. Penyakit santen, penyakit pondok namanya kan. Jadi intinya benar kalau memang demikian berarti alhamdulillah ya apa yang dialami oleh Kang Dadan dalam hal ketika beliau mondok ini dengan beberapa waktu berselang, apa yang didengar oleh orang lain itu, tapi kenyataannya dan dialami. Tapi mungkin alhamdulillah dengan setelah asbabnya budug di selama 4 bulan, itu kan beliau dalam hal ilmu keagamaannya udah
alhamdulillah bisa diterima oleh masyarakat ya, berkat mungkin tadi ya dari bimbingan, pengajaran ataupun arahan dari guru besar kita Bapak Kiai Haji Acep Wahab Muhsin ya. Seperti itu. Tapi perlu diketahui, santri buduk itu bukan menjadi barometer, bukan menjadi patokan pasti akan kebaikan ilmunya ya. Bukan, tapi tetap kalau walaupun udah buduk tapi males belajar ya tetap aja gak bisa gitu kan. Iya, jadi bukan menjadi sebuah alasan patokan bahwa wah orang buduk ya berarti orang bakal bisa kataikan gitu. Bukan ya. Kalau tidak belajar mah ya tetap aja bodoh gitu. Tapi tetap aja belajar kan seperti itu. Tapi juga kalau mungkin seperti ini Kang Dadan, mungkin Kang Dadan selama 4 bulan teh tara mandi meureunnya. Nah, misalkan namun sok mandi mau ngapain disiplin, kedisiplinan gitu ya. Misalkan pagi mau sholat subuh, mandi dulu, setelah mandi gini dan lain sebagainya, mandi sampai 3 kali. Mungkin Kang Dadan tara mandi juga ya. Itu ya saya juga sempat bertanya kepada dokter gitu kan. Pak dokter, ini kenapa ya kok di pesantren itu kebanyakan santri itu wudu, kenapa ya? Faktor utamanya adalah jorok, kata dokter. Tadi jorok. Iya. Jadi kadang-kadang itu kalau santri itu namanya santri ya, kadang itu pakaian itu sepakai sama temennya. Ada celana dalam dipakai, itu kan nggak boleh. Ada virus gitu kan. Kemudian baju segala macam satu dipakai gitu kan. Nah itu nggak boleh kata dokter katanya. Itu yang menyebabkan adanya penyakit wudu gitu kan. Berarti pada intinya bukan masalah tadi ya, sesuatu hal yang bersifat keharusan tidak pemirsa. Kesimpulannya tidak menjadikan seorang santri ini harus mengalami wudu dulu ketika mau menerap dari ilmu agama. Cuman tadi satu mungkin letak kedisiplinan. Nah, itu yang terus kedua bersikap bersih gitu kan. Misalkan utara mandi juga iya nya gitu ya. Oke. Alhamdulillah tara mandi ge laku kawan. Karena punya ilmu ya. Nah, begitu Pak Ceng. Nah, selama saya 1 bulan di pondok gitu kan, selama 1 bulan ya. Itu selama 1 bulan dari awal boleh misalnya ngerokok ya, enggak silakan. Mohon maaf nih dah stop ngerokok ya, biasanya. Santai ya. Rokok. Walaupun rokok itu sebenarnya sudah ada keterangannya ya, merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, hipotensi, gangguan kehamilan dan janin. Udah dibahas. Karena sok rokok. Pada dasarnya hukum rokok itu makruh ya. Iya. Tapi tergantung keadaan. Kalau keadaannya kita sedang mengaji, ngantuk berat, nah asbab supaya jadi cenghar itu karena ngerokok, ya jadi wajib rokoknya. Jadi ngerubah. Iya, ngerubah. Terus kemudian karena unsur ada manfaatnya juga kali ya. Karena sebuah keadaan. Kemudian bisa jadi haram. Kenapa? Tatkala kita merokok dekat dengan orang yang sakit, anti asap rokok, menyebabkan bahaya gitu kan. Jadi nggak bahayakan batur. Haram kita merokok. Jadi haram gitu. Tapi pada dasarnya makruh, boleh-boleh saja. Makruh itu sesuatu yang tidak disukai Allah. Nah, terus gitu. Dalam perjalanan singkat cerita aja nih ya, perjalanan dari setelah habis pesantren lah ya, sudah dikatakan mungkin sama Channel Mukarom Bapak Kiai Haji Acep Wahab Muhsin, sudah dikatakan mungkin lulus seperti apanya mungkin saya kurang paham gitu ya, karena di bidang keagamaannya paling tidak ilmu yang diberikan, ilmu yang ditransfer, ilmu yang diajarkan oleh beliau ini, Kang Dadan sedikit besarnya paling tidak bisa memahami dan bisa paling tidak menerangkan dengan konsep bahwa itu adalah suatu keterangan yang benar-benar datangnya dari Al-Quran dan Sunnah, seperti itu, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh gurunya. Guru saya. Ya, gitu. Nah, terus ngomong-ngomong untuk ada nggak pesan patah gitu ya dari guru, dari Pak Kiai? Apa yang sekarang ini sampai melekat dan sampai tidak pernah akan terlupakan? Ya, baik. Pertama, yang saat ini saya masih terus teringat dan membuat saya jadi semangat belajar, kata beliau, merasa hauslah dengan ilmu, merasa laparlah dengan pengetahuan. Jangan merasa ilmu lebih,
Jangan merasa cukup dengan ilmu, harus merasa lapar, kurang dengan ilmu, haus dengan ilmu. Gitu. Walaupun sudah Iya, kita punya udah tinggi misalkan, misalkan dan udah, tetap rendah hati, tawadu, tidak sombong begitu. Jadi merasa haus dengan ilmu artinya dalam artian kita itu tetap belajar. Jangan mentang-mentang kita udah bisa ini, jadi ya juga mau belajar lagi. Jangan, tidak. Jadi terus belajar, kata beliau itu. Haus dengan ilmu. Terus itu kan tadi ya pesan yang sangat berarti dalam kehidupan Kang Dadan, di dalam rangka mencari jalan kehidupan kan, gitu ya. Pernah dicarekan tuh? Nah, kalau masalah carekan itu sering makanan sehari-hari. Oh gitu. Tapi alhamdulillah ya dengan adanya. Tapi paling tidak ketika dimarahin pernah nyeri hati tuh, ya so. Ya jujur ya, manusiawi ya. Kalau namanya manusiawi ya ada. Ya. Tapi paling tidak mungkin dalam hal konteks ketika kita berintrospeksi diri ataupun kita merenung, ketika setelah dimarahin mungkin bahwa itu adalah kanyaah, mungkin kebaturnya seperti itu. Ya memang setelah dimarahin itu ya beberapa menit kemudian ya kita sadar sendiri, dengan sendiri kita sadar bahwa guru melakukan seperti itu demi kebaikan supaya kita menjadi lebih baik lagi. Kanyaah jadi guru dan tanpa tidak diketahui itu seakan-akan guru itu transfer ilmu dengan cara seperti itu supaya masuk ilmu. Masuk berarti supaya nyerap gitunya. Kan, supaya misalkan nih tatkala lagi ngaji baca kitab salah sedikit carekan banting dilempar pakai tasbih, itu mantep biar kita tuh jadi fokus gitu kan. Saya mah baheula henteu Kang Dan. Ketika disuruh ngapalkeun surat Yasin, budak sahanapeun ya, wah Yasin wal Quran wal Hakim nu bikin ka 10 ayat. Pas begitu saya balikan deui apal teu ieu sorban ujungna diikut, dibanting pletuk balik kana teu ngaji deui saya mah gitu. Kapoknya kundung gitu. Berarti itu teh sebetulnya mental tahu eta. Aduh. Lemah. Memang pemirsa, saya juga merasakan hanyakalnya, rasa non sih hanyakal teh berarti rasa rugi lah ketika waktu dulu ya, sekarang sudah almarhum gitu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai hamba yang soleh guru saya. Amin. Almarhum Ajengan Asep ya di Tasikmalaya gitu ya. Karena memang dan memang sayanya mentalnya seperti tadi Kang Dadan, saya akuin gitu. Tapi sekarang yang jadi ruginya adalah ketika saya berada di lingkungan pondok itu kan ya, bersama-sama di dalam rangka sebagai pengurus di salah satu pondok pesantren Hikmatul Muhajirin, alangkah belegumnya, alangkah hanyakalnya ketika bergaul dengan orang-orang yang berilmu dan saya tidak tahu apa-apa, hanya buuk teh cek eta mah cek bahasa Sunda mah kan seperti itu. Tapi itu demikian juga memang kan itu adalah salah satu perjalanan ya, paling tidak sedikit walaupun sedikit demi sedikit masih bisa kita ambil daripada ilmu-ilmu yang pernah dicontohkan, yang pernah dilakukan oleh guru-guru kita, mungkin seperti itu. Terus sekarang ini Kang Dadan, cita-cita terbesar Kang Dadan apa? Mungkin yang namanya orang kan manusia, cita-cita ya. Manusia yang tidak punya cita-cita itu manusia kurang, nggak punya akal. Karena kan pada prinsipnya pepatah mengatakan gapailah cita-citamu setinggi langit kan begitu. Ya. Jangan tanggung cita-cita itu jadi presiden. Kan walaupun nggak jadi presiden nanti jadi anggota DPR mungkin kan jadi bawahannya. Nah untuk Kang Dadan ini sendiri cita-cita terbenak mungkin salah satu dipingin punya pondok, ingin punya majelis atau seperti apa? Memang begitu Pak Ceng. Ya setelah saya merasakan nikmatnya ilmu, nikmatnya suasana di pesantren gitu kan, ya saya sangat terinspirasi dengan guru saya. Ya saya ingin seperti guru saya gitu, punya ya walaupun kecil punya tempat majelis taklim atau untuk tempat belajar anak-anak gitu kan. Ya pengen ya istilahnya pengen memanfaatkan ilmu apa yang sudah saya ambil, yang sudah saya dapatkan dari guru saya gitu kan. Ya pengen punya rumah tahfidz gitu kan, kemudian pengen punya sekolah gitu kan, sekolah yang dalam bentuk keagamaan gitu kan. Ya, itu cita-cita saya.
mudah-mudahan tercapai Amin, pemirsa amin, ya, amin. doa berkat daripada doa-doa Dan pemirsa di sana ya. dan yang paling ini ya sekarang ini ya, yang paling terlintas yang di pikiran saya itu, saya pengen nikah. Alhamdulillah kita doakan, ternyata masih kena jomblo, masih kena Si jomblo guys. tapi udah punya incerat. Belum Pak Ceng. Loh? Ya. Sebenarnya ya, bukan saya sombong Pak Ceng. Ini realita ya. Di sekolah Amsar itu ada 4 wali santri yang nawarin anaknya. Wali santri, Ya. berarti orang tua santri. Orang tua santri yang nawarin anaknya. Awalnya waktu itu malam Jumat saya pernah ditanya oleh wali santri, Ustad dari mana? Purwakarta Pak. Udah nikah belum? Belum Pak. Kenapa? Belum ada jodohnya dan belum mapan. Cari tanah kela, cari tanah boleh tukang KW. Iya dulu. Oh dulu. Ya, karena dulu kan ya kita kan merasa kalau kita main cewek itu sesuatu hal yang jelek. Jadi kita mikir, jadi untuk masa lalu yang jelek itu kita jadikan cerminan, gambaran supaya tidak terjadi lagi gitu kan. Nah, jadi selepas itu saya tuh gak pernah main cewek lagi, insaf. Gitu kan. Insaf cerita namanya gitu. Sampai saat ini. Nah itu wali santri itu, Ustadz saya punya anak, gitu kan, cikal, ya, usianya 24 katanya. Udah cukup lah udah. Saya sebagai orang tuanya ya ingin mencari pendamping hidupnya, ingin mencari imam anak saya yang soleh, yang paham tentang agama. Alhamdulillah. Nah, barangkali Ustadz berkenan gitu kan, mau saya kenalkan, boleh tidak gitu kan. Oh mangga Bapak, kata saya itu kan, mangga boleh lah gitu kan. Tapi yang namanya jodoh kan Allah yang ngatur gitu kan, ketentuan Allah, jadi saya pasrahkan aja ke Allah. Ya kita hanya berikhtiar saja gitu kan, nanti wallahu alam ada kecocokan atau enggaknya gitu kan. Yang penting ada usaha kan gitu. Kan. Nah, akhirnya langsung siangnya itu saya disuruh datang ke rumahnya gitu kan. Dalam rangka ta'aruf, ya, perkenalan gitu. Saya datang ke rumahnya, ya dikenalkan gitu kan. Aduh deg-degan. Deg-degan Aceng. Saya tuh nggak biasa gitu kan. Iya. Dikenalin gini serius gitu kan, kesannya serius gitu kan. Lain piulinun lain gitu. Nah, bincang-bincang gitu kan, perkenalan sama ya anaknya itu. Kurang lebih sejam ngobrol gitu. Tapi gimana ya? Ya namanya bukan jodoh tapi nggak nggak berlanjut gitu kan. Nggak, artinya mungkin tidak ketemu chemistry-nya mungkin ya. Kurang serak sayangnya gitu. Jadi ya berarti dalam artian kurang nggak chemistry, bukan dalam artian apa yang mungkin Kang Dadan sendiri punya kriteria kan dalam hal bukan tidak masalah melihat daripada hartanya, tetapi dari ketika si perempuan tadi diajak berbicara dan lain sebagainya, mungkin ke situ ya kali ya. Kriteria saya sih yang paling penting wanita itu taat gitu. Taat sama perintah Allah, taat sama suami. Karena taat itu sudah mencakupi semuanya. Kalau istri sudah taat, kalau suami menyuruh apa-apa pasti dilaksanakan. Misalkan ya contoh, istri mau ke warung tidak pakai hijab, kata suami pakai hijab. Kalau istri yang nurut pasti nurut. Gitu. Jadi taat, nurut sama suami. Paling tidak mungkin selaras dengan kita dalam artian bukan harta benda, tapi apa yang kita inginkan sesuai dengan yang diharapkan si calon tersebut ya. Tapi yang terpenting gini Kang Dan, menurut pengalaman saya ketika saya mencari sosok pendamping gitu ya, saya juga barulah tukang bobogohan Kang Dan gitu Pak Ceng ya. Tapi yang jelas satu, kalau saya kan awam terhadap agama ya dulunya gitu. Terus yang terpenting buat saya untuk ketika saya pingin nikah gitu kan, dan seperti tadi kan ada 1, 2, 3 sampai 4 calon gitu kan, pusing sendiri kan ngapel kayak gini pada seperti itu kan. Dari 5 ini yang terpenting saya adalah ketika dikenalkan kepada orang tua. Waktu itu emak, ibu itu udah meninggal, udah nggak ada, tinggal bapak. Tapi bapak udah nikah lagi, udah berkeluarga lagi, sama aja ridhonya, restunya. Saya kenalkan dengan orang tua. Orang tua memilih satu.
tah emak bapak mah cocok maneh kanu ieu. Itu yang saya ambil. Ya. Walaupun mohon maaf, walaupun pada dasarnya masalah agama mungkin saya kurang ya gitu kan, tidak terlalu berpaham gitu. Tapi subhanallah, apa yang kita sering dengar, ridhonya Allah, ridhonya orang tua adalah ridhonya Ya Allah. Allah. Murkanya orang tua adalah murkanya Ya Allah, seperti itu. Jadi, Dengan adanya petunjuk dari orang tua, alhamdulillah sekarang saya udah menjalani rumah tangga sekitar 28 tahun. alhamdulillah Ya, ya dari Pak Ceng ya. 92 ya. Alhamdulillah, Masya 92. Allah pemirsa. Belum pernah saya yang namanya berantem sampai pelotot-pelotot. Masya Apalagi luar biasa. Pak gede-gede omong Ya. gitu kan. Paling kalau ngambek pasti ada, paling baut-baut Aku gitu suka doang. cekcok gitu kan, Nah, enggak ya? tapi alhamdulillah enggak. Yang terus kemudian juga dalam hal apa? Ya banyak lah yang nanti bisa diceritakan gitu ya. Terus mungkin itu sebagai pengalaman ya. Yang terpenting tadi ketika Kang Dadan menemukan satu sosok dan cocok dengan diri kita, jangan ke siapa-siapa dulu, kenalkan kepada orang tua. Mak, bapak, mama, apa cocok tuh kinten-kinten kan ieu. Kalau kata orang tuanya sok, mak cocok, bapak cocok, jangan mikir 2 kali. Karena itu adalah petunjuk. Setidak-tidaknya Allah memberikan petunjuk kepada orang tuamu, Ya, kepada orang tua, dan lebih bagus juga kepada guru-guru kita. Nah, Kita gitu arahkan kan. petunjuk, dan kita juga jangan lupa istikharah. Nah, Minta kepada Allah. Ya. Itu setelah lepas dari orang tua, orang tua mengizinkan, kita juga minta istikharah kepada Allah. Dan gitu. Terus kemudian yang kedua, mungkin mohon maaf ya, karena mungkin ini waktu nih kali ya. Masih banyak sebenarnya nih. Mungkin nanti di season kedua kali ya. Apa namanya, buat pemirsa, bahwasanya untuk season terakhir nih, saya nitip nih mungkin sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai orang tua kali ya. Itu satu, karena yang saya dengar dari para alim ulama bahwasanya jangan sampai menyepelekan, jangan sampai melupakan satu kedua orang tua, kemudian yang kedua adalah guru-guru kita. Karena pada dasarnya orang tua tidak akan ada kita kalau tidak ada kedua orang tersebut. Ya, itulah. Kedua, kepada guru tidak akan punya ilmu kalau asbabnya tidak diberikan, tidak diajarkan oleh guru. Dan seperti itu kan. Jangan sampai kita belajar sendiri, yang jadi gurunya siapa? Setan. Nah, itu. Berarti dengan demikian mungkin kadang minta doa restunya. Satu, mungkin yang pertama adalah cepat-cepat mendapatkan jodoh. Amin. Yang keduanya, cita-citanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dibimbing, selalu diberikan jalan kemudahan di dalam rangka mencapai ataupun menggapai sebuah cita-cita yang sangat luhur seperti tadi yang sudah dibilang, ingin punya pondok, ingin punya jamaah, artinya ingin punya memberikan ilmu yang diserap oleh beliau dari channel Mukarram Bapak Kiai Haji Acep Wahab Muhsin di dalam mencerahkan, menerangi kehidupan manusia sesuai dengan sunnah dan Al-Qur'annya, itu bisa secara estafet kepada generasi yang berikutnya. Mungkin seperti itu. Terus mungkin ada ungkapan Kang Dadan untuk guru. Untuk guru. Untuk berterima kasih ataupun seperti apa. Ya, saya dalam hati selalu percaya dari hati yang paling dalam, saya sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya karena berkat beliau, berkat guru saya jadi bisa seperti ini. Siapalah saya tanpa guru, itu kan. Dan saya berpesan kepada pemirsa semuanya, jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lainnya. Karena kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan bagi pelajar, santri, siswa-siswi, teruslah menjadi anak yang baik, birrul walidain, ya, berbakti kepada orang tua, taat dan hormat kepada guru-guru kalian.
Karena kata Habib Lutfi, kunci kesuksesan itu dua. Ya, pertama taat sama guru dan taat sama orang tua. Udah, kalau kalian ya kita taat kepada dua orang ini, taat sama guru, taat hormat sama orang tua, hidup akan sukses. Itu kunci kesuksesan kata Habib Lutfi ya. Baik. Terus siapa lagi nanti yang ingin diundang oleh Pak Aceh gitu ya, silahkan komen di kolom komentar. Iya. Dan jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. baik, terima kasih Kang Dada, salah satu dukungan. Jangan dari lupa ya, saya. tonton juga di channel Dadan Sutisna. Oh iya, dan terima kasih. Ya Pak Aceh, Ya. semohon. Sing barokah, Amin, sing amin, amin. cepat punya jodoh, dan apa yang dicita-citakan menjadi sebuah kenyataan dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Pemirsa, Saling mendoakan. ya, pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin itu adalah 10 menit bincang-bincang dari Kang Dadan, sahabat, teman, rekan, anak saya juga. Seperti yang kita sudah dengar semua, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mungkin menjadikan sebuah edukasi di dalam kehidupan dari saya, Aceh Saiful Ahmad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cekrek. Keburu.